Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 6 yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berjumpa kembali pada hari ini melalui video pembelajaran. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita belajar pada hari ini, mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar, menarik, dan menyenangkan. Pembelajaran hari ini terkait tentang tematika, tokoh dan penemu yang akan kita pelajari bersama, yaitu pada subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Materi yang akan kita pelajari hari ini tentu sangat menarik. Kenapa demikian? Karena materi-materi yang akan kita pelajari adalah materi yang terkait tentang dunia alam secara nyata, sehingga kalian akan mampu untuk menyinkronkan antara materi yang ada di buku tulis kalian dengan dunia nyata yang kalian alami, saksikan secara langsung. Hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang kegiatan atau rangkaian ataupun hal yang baru, hal yang sudah biasa kalian nikmati, yaitu tentang arus listrik. Sebelum kita membahas jauh ke depan, mendalam terkait listrik, maka kita harus mengenal terlebih dahulu tokoh penemu arus listrik. Siapakah beliau? Ada yang tahu? Tentu kalian sudah sangat paham. Kenapa demikian? Karena sudah ada di buku kalian, dan itu adalah penemu arus listrik pertama kali. Beliau bernama Michael Faraday, lahir tahun 1791 di Newington, Inggris. Luar biasa sekali, tahun 1791, abad ke-17. Kita sekarang hidup di abad ke-20. Abad ke-17 beliau sudah menemukan listrik. Itu adalah sangat luar biasa, dan kita patut berterima kasih kepada beliau. Karena penemuan beliau lah sampai saat ini kita sangat menikmati, sangat terbantu, dipermudah oleh adanya arus listrik. Beliau bukanlah seorang pakar pendidikan, beliau bukan seorang yang ilmu pendidikannya sampai perguruan tinggi, tidak. Beliau hanya merasakan bangku pendidikan beberapa lama saja. Kenapa demikian? Karena beliau berlatar belakang dari keluarga yang tidak mampu untuk bersekolah. Dengan keuletan beliau, dengan kejeniusan beliau dan kerja keras beliau tatkala di rumah mencari inspirasi, melakukan percobaan-percobaan, dengan berbagai hal perlengkapan yang sangat sederhana. Akhirnya beliau menemukan arus listrik pertama kali. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan listrik yang terjadi terus-menerus, sehingga menghasilkan arus listrik. Mungkin kalian bisa menyaksikan, ini ada gambar orang yang bersepeda. Apa yang kita amati pada gambar ini bukan ayuhan sepedanya, bukan orang ini kerja keras sekali mengayuh sepeda, atau orang ini sedang berbalapan, bukan. Tapi amati lebih mendetail lagi terkait materi kita hari ini. Tentang apa itu? Ada yang bisa menebak? Coba tebak dari gambar ini apa yang akan kita temukan terkait tentang materi hari ini, yaitu lampu sepeda. Lampu sepeda ini cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya itu adalah perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus.
lampu ini pada sepeda bisa menyala karena apa? Karena ada medan magnet di sini. Ya, medan magnet ya antara gesekan pelek sepeda dengan generator listrik yang sudah dipasang sebelumnya. Ya, gesekan itu terjadi terus-menerus sehingga menimbulkan adanya medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus selama ayuhan sepeda, selama roda berputar. Ya, sehingga bisa menjadikan arus listrik dan menyalakan lampu sepeda. Itu adalah gambaran terjadinya arus listrik. Ya. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Ya. Itu namanya arus listrik. Perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit listrik sampai ke rumah penduduk, sampai ke rumah kalian, sampai ke rumah saya, sampai ke rumah-rumah penduduk, perjalanannya sangat jauh, ya. Apakah kalian pernah melihat pembangkit listrik? Ya, mungkin ada yang pernah melihat, ada yang belum pernah melihat sama sekali secara mata langsung. Kenapa? Karena di sekitar kita di sini mungkin tidak ada, ya. Adanya di daerah tertentu di luar Pulau Jawa, kemudian disalurkan dari tiang-tiang listrik sampai menuju ke rumah kita. Seperti yang kita amati pada gambar ini, ya. Ini apa ini? Baling-baling kipas, betul? Betul sekali, ya. Loh, terus untuk apa ini gambar? Di sini ada 3. Ini contoh saja, ya. Salah satu pembangkit listrik, ya. Di sini ada baling-baling kipas, ya. Ada kincir angin ini sebutannya. Berarti ini pembangkit listrik tenaga apa? Tenaga angin, ya. Pembangkit listrik tenaga angin. Nah, jika ada angin yang terbawa sampai di sini akan memutarkan baling-baling kipas, ya. Tentu kipas ini ukurannya sangat besar sekali. Kenapa? Agar memperoleh tenaga yang besar pula. Manakala semakin banyak kincir angin, tenaga listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Semakin kencang tiupan angin akan semakin besar pula, dan semakin kencang pula perputaran baling-baling pada kincir angin ini. Kemudian kincir angin ini terus berputar, maka akan menghasilkan energi elektromagnetik di sini dan disimpan di penyimpanan, ya. Penyimpanan ini namanya transformer station, ya. Ini untuk menyimpan dulu, disimpan. Kenapa harus disimpan? Karena kan bisa saja anginnya terkadang kecil, terkadang besar, mungkin sama sekali tidak ada angin sehingga kincir angin tidak berputar maksimal, ya. Tapi tatkala sudah disimpan, ini ibarat kata itu power bank, ya. Power bank, penyimpanan daya listrik ini disalurkan ke tiang ini, tiang listrik, ya. Kalau kita namanya apa? Sutet, ya, saluran arus listrik tenaga tinggi ini, sutet ini, ya. Mungkin ada yang pernah melihat, ya. Dari ini aliran listrik ini karena masih tenaganya sangat tinggi, tidak bisa langsung ke rumah warga, maka dilarikan dulu ke ini namanya transformer station decrease voltage, atau ya untuk merendahkan arus listrik, arus tegangan listrik, ya. Sampai di sini disalurkan ke tiang-tiang kecil tapi tenaganya jauh lebih kecil daripada tiang besar, ya. Kemudian sampai ke rumah warga. Salah satu contohnya pembangkit listrik tenaga. Ada lagi yang lain. Ini, ya, bahan bakar, ya. Bahan bakarnya ini kalau kita amati apa ini? Batu bara, ya. Berarti ini namanya pembangkit listrik tenaga uap. Jadi batu bara itu dibakar, ya, menimbulkan panas. Lah panas itu untuk menggerakkan generator listrik sehingga diperolehlah tegangan listrik di sini, ya. Sama saluran transmisi ini pakai sutet, ya, kemudian dialirkan ke
saluran distribusi atau ke tiang-tiang listrik yang ukurannya lebih kecil. Kenapa? Karena tegangan listrik sudah direndahkan lagi, ya, sampai ke rumah warga atau pelanggan listrik, ya, atau rumah kita ini, ya. Perjalanannya jauh sekali kan, ya, itu yang kedua, pembangkit listrik tenaga uap. Ada lagi contoh yang lain, ya, ini pembangkit listrik tenaga apa ini? Bisa saja ini tenaga surya, ya, mungkin ini, ya, tapi ada tobongnya, bisa saja diesel, ya, atau uap. Tenaga listrik yang dihasilkan, ya, dari pembangkit kemudian disimpan di transformer, ya, tegangan dinaikkan, ya, untuk ke sutet, ya, ini yang saluran tegangan listrik tinggi ini, ya, ke sutet, kemudian ke transformer lagi untuk apa? Untuk tegangan diturunkan, ya. Kenapa harus diturunkan? Karena kalau dari sutet sampai ke rumah, lampu-lampu bisa pecah, televisi bisa meledak. Kenapa? Kan arusnya terlalu besar, harus direndahkan dulu, ya, melalui ini disalurkan ke rumah-rumah warga melalui tiang-tiang kecil. Kenapa tiang-tiang kecil? Kalau tiang besar ini berbahaya, ya, berbahaya dan memakan lahan, ya. Ini disalurkan ke gedung. Kalau ke gedung dari tiang listrik besar, ya, tiang listrik yang ukurannya kecil bisa langsung. Tapi kalau ke rumah warga biasa, rumah kita yang biasa, dari tiang-tiang listrik ini nanti ada namanya transformer lagi, untuk merendahkan lagi sampai tegangannya cukup dan pas serta aman untuk disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Ini adalah contoh perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit listrik sampai ke rumah penduduk, ya. Ini adalah salah satu contohnya. Ada banyak sekali pembangkit listrik yang bisa dimanfaatkan, tenaga air, tenaga surya, gelombang air laut, ya, dan lain-lainnya. Kalian sebagai generasi bangsa terus berpikir, ya, seperti Michael Faraday, ya, kalian harus berinovasi mencari cara, ya, bagaimana agar listrik itu bisa semakin bermanfaat, ya. Kalau kita terus memanfaatkan uap, batu bara itu akan habis, ya, BBM akan habis, ya. Maka pembangkit listrik yang paling baik adalah dengan menggunakan tenaga surya. Sinar matahari itu tidak akan pernah habis, ya. Angin, air. Mari jadi generasi bangsa yang lebih baik. Selanjutnya, perbedaan rangkaian listrik, jenis dan perbedaan rangkaian listrik. Pada materi ini kita akan mempelajari juga rangkaian listrik, yaitu ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel atau gabungan antara seri dan paralel yang bisa disebut juga dengan rangkaian campuran, ya. Rangkaian campuran ini ada dua rangkaian digabung jadi satu. Rangkaian seri, paralel, dan campuran. Rangkaian seri kalian amati, ya. Ini batu baterai atau pembangkit listrik. Dari positif, kutub positif ini kan, ini kutub negatif, itu hanya ada satu kabel, ya. Dari kutub positif satu kabel sampai disalurkan kedua lampu, ya. Kembali ke kutub negatif satu rangkaian, satu kabel, namanya rangkaian seri. Tetapi manakala dari batu baterai atau dari pembangkit listrik ini, ya, dari kutub positif disalurkan di sini, ya, kemudian di tengah jalan dicabangkan menjadi dua kabel atau lebih, itu, ya, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ke lampu atas, lampu bawah, kemudian ketemu lagi jadi satu untuk kembali ke kutub negatif, namanya rangkaian seri, ya. Kalau rangkaian paralel, mohon maaf. Kalau rangkaian seri itu dari positif sampai negatif satu aliran kabelnya. Tapi kalau dari paralel itu kutub positif, ya, dialirkan di tengah jalan jadi dua atau tiga atau lebih
sampai kembali ke kutub negatif ya. Ini berbeda lagi ya, berbeda sekali ya. Jangan terpengaruh ini berjejer, ini atas dan bawah ya. Tidak selalu seperti itu ya, tidak selalu seperti itu. Kemudian kalau rangkaian campuran antara seri dan paralel ya, ini rangkaian seri, ini rangkaian paralel ya. Contohnya seperti itu saja ya. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan boleh diajukan dan kita mencari contoh-contoh yang lain. Ini ada rangkaian listrik yang lainnya. Dilihat ya. Dari saklar, ini saklarnya ya. Saklar kalau dibongkar seperti ini. Saklar itu fungsinya untuk apa? Menyambung dan memutus arus listriknya. Dari kutub positif ya disalurkan ke dalam saklar, kemudian keluar lagi ke saklar, kena lampu, ya kembali ke kutub negatif. Rangkaian apa ini? Coba satu kalian bersama-sama ya teriakan jawaban dari rangkaian ini masuk ke jenis rangkaian apa. Teriakan kalian dari rumah tidak apa-apa ya. Bersama-sama hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Rangkaian apakah ini? Rangkaian seri. Nah, kan kabelnya berbeda ya. Ini biru, ini merah, berarti ada 2 kabel. Tidak ada hubungannya dengan warna kabel yang berbeda-beda. Ini kenapa disebut rangkaian seri? Karena dari kutub positif ke saklar, ke lampu, ke negatif, kan satu aliran ya, satu aliran walaupun ada 2 jenis kabel, tapi satu aliran disebut rangkaian seri. Contoh yang lain yang ada di buku kalian ini ya, baterai ini rangkaian termasuk rangkaian apa? Seri ya, karena satu aliran ya. Satu ini disebut apa? Sumber listrik ya, atau kalau kita sebut ini namanya baterai. Kemudian nomor 2 ini apa ini? Lampu ya, lampu. Yang ketiga ini apa ini? Ya, logam baja ya. Logam baja ini untuk penghantar listriknya ya, penghantar listriknya. Yang keempat ini apa ya? Yang keempat ini apa? Saklar untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Loh Pak, kok ini pakainya lempengan baja atau logam baja ya? Sebenarnya bisa diganti dengan apa? Ini diganti dengan kabel. Ya, ini hanya pengganti kabel saja ya, untuk mempermudah tatkala dimasukkan. Selanjutnya ini adalah rangkaian paralel ya. Contoh rangkaian paralel ini identik. Rangkaian paralel itu ada 2 saklar ya. Identik rangkaian paralel ada 2 saklar ya. Ini ya, berbeda arusnya, berbeda saklarnya. Saklar 1 ya, ini saklar 1 ya, on off ya. Saklar 1 untuk menyalakan lampu 5 dan lampu 4. Saklar 2 untuk menyalakan lampu 1, lampu 2, lampu 3. Manakala lampu 2 dimatikan ya, saklar 2 dimatikan, saklar 1 dinyalakan, yang akan menyala adalah 4 dan 5. Manakala saklar 1 dimatikan, saklar 2 dinyalakan, maka yang akan menyala adalah 1, 2 dan lampu 3 ya. Itu seperti di rumah kalian ya. Tatkala kamar tidur ya, ruang tamu kan saklarnya berbeda-beda ya. Sehingga manakala saklar kamar dimatikan, ruang tamu dinyalakan, berbeda nyalanya. Seperti itu. Mungkin ada juga di rumah kalian yang lampu di luar ya, lampu di luar rumah ya, kemudian dengan lampu yang ada di dalam saklarnya satu, bisa saja. Itu adalah namanya rangkaian listrik. Selanjutnya, jenis dan perbedaan rangkaian listrik ya, dari keuntungan dan kekurangannya.
atau kelebihan dan kekurangannya dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Masing-masing memiliki keuntungan dan kekurangannya. Ini rangkaian seri. Keuntungannya adalah butuh sedikit kabel atau lebih hemat kabel. Kenapa? Karena satu aliran dari positif hingga negatif. Hemat daya baterai. Kekurangannya satu lampu mati, semua mati. Maksudnya adalah jika ada satu lampu mati, maka akan mati semua. Ya, jika rangkaian seri dipasang 3 lampu, lampu kedua mati, lampu 1 dan 3 ikut mati. Ya, artinya mati di sini bukan lampunya rusak, bukan, tetapi lampunya ikut tidak menyala, walaupun yang rusak hanya salah satunya saja. Kemudian nyala terang, lampu bisa berbeda-beda, ya, makin panjang makin redup. Maksudnya adalah nyala lampunya pada rangkaian seri itu adalah berbeda, ya, berbeda. Maksudnya berbeda itu sama redupnya, ya, sama redupnya. Makin banyak lampu-lampu yang dipasang maka akan makin redup nyalanya. Kenapa? Karena arus listriknya dibagi-bagi, ya, ke beberapa lampu. Sedangkan rangkaian paralel keuntungannya adalah semua lampu terangnya sama, ya. Lampu pada rangkaian paralel itu terang, lebih terang, dan terangnya antar ruangan, antar lampu itu sama. Kemudian jika salah satu lampu mati, tidak semua ikut mati. Ya. Tadi pada gambar ini, ya, pada rangkaian ini, jika lampu 1 ini mati, lampu 4 dan lampu 5 akan ikut menyala. Tetapi jika lampu 1 ini mati karena rusak, lampu 2 dan lampu 3 tidak akan ikut menyala. Maksudnya seperti itu, ya. Maksudnya seperti itu. Kekurangan dari rangkaian paralel adalah butuh kabel yang panjang. Kenapa? Karena rangkaiannya banyak, lebih dari 1 arus, ya. Baterai lebih boros. Kenapa lebih boros? Karena tadi lebih terang lampunya daripada rangkaian seri. Itu adalah jenis dan perbedaan pada rangkaian listrik dari keuntungan dan dari kekurangan masing-masing rangkaian. Selanjutnya ada istilah juga dalam rangkaian listriknya. Ini rangkaian terbuka, rangkaian tertutup. Maksudnya apa? Ini adalah saklar. Tatkala saklarnya terbuka, ya, lampunya mati atau saklarnya dimatikan. Terbuka itu namanya dimatikan, ya, dibuka, maka lampunya akan mati. Tapi saklarnya ditutup, saklarnya disambungkan, maka lampu akan menyala, ya. Jika saklarnya ditutup, maka akan menyambung sehingga rangkaian listriknya jalan terus sampai ke batu lagi, ya, sehingga lampunya nyala. Tapi jika rangkaiannya terbuka, ini saklarnya terputus, ya, sehingga listriknya tidak kembali ke batu baterai lagi. Itu maksudnya pada istilah rangkaian listrik terbuka dan tertutup, sambung dan terputus sama saja. Manfaat adanya arus listrik, ya, manfaatnya banyak sekali yang kita rasakan, ya. Mempermudah kegiatan atau aktivitas manusia, ya. Contohnya nyetrika, ya, tidak harus pakai arang lagi di kipas-kipas, tapi pakai listrik langsung cepet, ya. Kemudian kalian yang terbiasa nyuci baju sendiri mungkin, ya, pakai manual, tapi karena punya mesin cuci pakai listrik bisa sambil belajar, sambil baca buku, ya. Mesin cuci bajunya jalan, ya, selesai, ya. Itu memajukan peradaban zaman, ya. Sekarang banyak sekali kendaraan-kendaraan motor yang pakai listrik, sepeda listrik, ya. Kenapa? Karena itu adalah perkembangan zaman. Memperlancar kegiatan belajar, ya. Tatkala kalian rasakan, tatkala malam hari listriknya mati, kan belajarnya pakai lilin, ya. Susah sekali, ya. Atau redup. Tapi kalau malam hari listriknya nyala, lampunya nyala, baca kan enak sekali. Tuh, memperlancar kegiatan belajar. Peningkatan kemajuan teknologi yang pesat, ya, dari berbagai bidang tadi, mempermudah pekerjaannya. Tadi yang nyuci manual bisa pakai listrik, yang setrika arang bisa pakai setrika listrik, ya.
Kemudian sepeda yang harus digoes capek, ada sepeda listrik ya. Kemudian kompor ya, ada kompor gas ya. Kalau gas tabungnya habis, bingung, tidak ada di warung, tapi ada juga kompor listrik tanpa api ya, pemakaiannya lebih hemat dan sebagainya. Manfaat-manfaatnya sangat banyak sekali. Kemudian yang terakhir ya, penggunaan listrik yang bijak. Listrik memang berlimpah energinya, tapi kita sebagai pengguna harus hemat. Kenapa harus hemat? Karena kalau pemakaian listriknya boros ya, nanti bayar listriknya pun akan mahal. Kasihan orang tua kalian. Maka gunakan listrik secara bijak. Contohnya, matikan lampu di siang hari atau saat ruangan sudah cerah oleh sinar matahari ya, di dalam kamar kalian ya. Kalau sudah siang, maka matikan lampunya ya. Biarkan yang menerangi adalah sinar matahari, menghemat listrik. Matikan televisi saat mau tidur ya. Kalian kalau mau tidur, matikan TV-nya, jangan malah kebalik. TV nonton kalian sedang tidur. Kan seharusnya TV ditonton sama kalian, malah sebaliknya ya. Sebaiknya dimatikan sebelum tidur. Menyabut atau cabut kabel charger cacasannya manakala HP sudah penuh, laptop sudah penuh, atau gadget sudah penuh. Jangan HP-nya yang dicabut, cacasannya masih nemplok ya, masih nyambung di terminal colokan atau di listrik ya. Cabut, HP-nya dicabut, cacasannya juga dicabut ya. Matikan AC atau kipas angin listrik jika ruangan tidak dipakai ya. Kalian yang rumahnya ada AC-nya atau yang pakai kipas angin, mana kalian mau keluar ruangan, ruangannya sudah tidak dipakai, dicabut, dimatikan, menghemat. Gunakan matikan keran air ya. Kenapa harus mematikan keran air? Apa hubungannya dengan listrik ya? Karena rata-rata itu kan masing-masing di rumah itu pakai sanyo ya, pompa air. Di sekolah pun sama, pakai pompa air. Manakala bak air, embernya sudah penuh, dimatikan kerannya. Biar apa? Biar sanyonya atau pompa airnya tidak nyala terus ya. Kalau nyala terus airnya sudah penuh, itu kan buang-buang listrik. Gunakan lampu atau alat listrik yang hemat energi. Sekarang banyak sekali ya, alat-alat elektronik yang hemat energi. Kenapa? Untuk bijak dalam menggunakan listrik. Dan lain sebagainya, masih banyak lagi tentang penggunaan listrik yang bijak yang bisa kita lakukan. Itu materi kita hari ini, cukup sekian ya. Semoga ada ilmu yang bisa kalian manfaatkan, yang bisa kalian dapatkan. Jika masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Alhamdulillah, kita akhiri, kita lanjutkan dengan sesi diskusi di forum secara offline. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.